Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera kembali lagi membahas cuplikan video berita timnas Indonesia hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan hangat di sosial media, kita akan bahas bersama-sama. Semoga itu bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua para pecinta sepak bola tanah air. Dan let's play this video. Let's go teman-teman. Masih soal Eloyo ya, lah kakak. Nurusin video gue yang Eloyo tadi lah kakak. Ini dengan sikap bapaknya kakak yang speak up kayak gini ya, bikin kita netizen tuh jadi seujon dan bertanya-tanya ya. Jangan-jangan bener ya kalau misalnya si kakak ini pemain titipan di timnas 19. Boleh dong kita punya opini kayak gitu dong, ya gak sih? Pertama ya, bapaknya kakak ini dia seangkatan sama Bima Sakti guys. Gue awal gak mau seujon, jujur aja ya. Cuma ya, kita kan sebagai penonton kita punya mata nih, kita ngelihat ya kalau kakak itu emang levelnya tuh belum nyampe di timnas 19. Oke lah, dia punya postur, dia punya kecepatan, tapi ada yang harus kakak penuhi satu lagi ya, yaitu adalah mental ya. Kalau mentalnya kerupuk ya susah. Nih, biar semoga video ini nyampe ke bapak kakak, ke kakak, keluarganya, terserah dah. Kita itu nggak bisa ngontrol netizen buat nggak ngehujat, kita tuh nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur mulut orang, jari orang nggak bisa. Itu yang saya katakan. Yang bisa kita atur adalah mata kita buat nggak ngelihat, sama kuping kita buat nggak ngedenger. Kurang-kurangin Gitu. makanya jadi atlet di sosmed, kurang-kurangin. Betul. Kalau misalnya lu lihat ya Marcelino, itu yang saya katakan di video sebelumnya ya. Kurang dihujat apa mereka? Marcelino gila waktu Piala FC U23 dia kurang dihujat apa? Tapi karena ya dia punya mental ya, nggak ngeluh gitu loh. Dan dia ngebuktiin di lapangan. Untuk jadi seorang atlet kalau buat ngelawan hujatan, di lapangan buktiinnya, bukan di podcast, bukan di interview sama salah satu media, bukan. Betul. Dan sih. fakta bahwa di game kemarin ya, satu turnamen kakak flop, mainnya jelek, membuat kita ya netizen jadi super duper bertanya-tanya ya. Ini seleksinya beneran diseleksi apa karena anda bapak ya temen Bima Sakti jadi kakak bisa masuk? Lu gue to the point aja lah, gue udah gak mau nahan-nahan lagi. Kasian juga gue sama kakak nih, lah kakak dikata-katain nih. Tolong kasih kasih kepastian ya kalau kakak ini bukan titipan ya. Kemarin waktu Indonesia menang lawan Australia, si Toel ini komentar nih katanya, berarti benar dong asumsi saya kalau pemain Liga 1 itu nggak beda jauh kualitasnya dengan pemain naturalisasi. Buktinya pemain Liga 1 bagus tuh di Piala Asia. Halo, lucu banget. Pemain timnas jadi seperti itu karena siapa, Bung Toel? Bahkan orang-orang di dunia pun bilang, lihat timnas Indonesia yang sekarang ini tuh udah kayak lihat main PS, enak banget dilihatnya. Dulu nih kalau kita sering ngikutin timnas nih, kita nonton timnas itu sampai emosi loh. Permainan yang gak jelas, dikit-dikit long ball, salah passing, kebobolan 1 gol udah langsung down, gitu dan gitu terus sampai bosan kalau kita lihat timnas. Tapi coba lihat sekarang, kalau lihat timnas main di semua kelompok usia, itu penontonnya pasti ngebludak, bahkan rela jauh-jauh ke Qatar buat dukung timnas Indonesia langsung. Apa artinya? Masyarakat pun tahu yang mana yang enak ditonton, yang mana yang gak enak ditonton. Kalah menang dalam sepak bola itu hal biasa, tapi kan bukan itu yang dituju. Yang penting itu apakah ada kemajuan, ada progres apa enggak nih dari hari ke hari, kan itu yang dilihat. Kalau lu ngarepin timnas Indonesia juara dunia secara instan, ya itu ngimpi namanya. Nggak ada yang bakalan mampu. Bahkan negara manapun kalau mau juara dunia instan itu nggak bakalan bisa, kecuali lu lawannya anak SD. Ya pasti bisa, semua itu ada proses. 2,5 tahun Sintayong, ya 4 tahun sih, tapi kan dikurangin COVID jadinya 2,5 tahun. Tapi bisa membuat timnas Indonesia seperti ini, itu keajaiban loh. Kita ambil contoh aja Jordania. Jordania ini di timnas seniornya bagus, tapi kenapa di U23-nya jebloknya minta ampun, padahal pelatihnya sama loh. Ini bukti kalau Sintayong di kelompok usia manapun akan membawa perubahan yang signifikan bagi timnas, dan levelnya pun hampir sama antara timnas senior dan timnas juniornya. Nih, aneh bilangin ya, kalau lu ngerasa sebagai orang Indonesia, kalau lu ngerasa cinta sama Indonesia, kalau lu ngerasa cinta sama sepak bola Indonesia, dan kalau lu menganggap diri lu orang Indonesia dan supporter timnas Indonesia, ya lu dukung dong timnas lu saat down, saat hancur. Lu dukung orang yang ingin ngembangin sepak bola Indonesia, bukan ego dan ambisi lu yang lu utamain. Paham? Lagi harus terbang ke Bahrain, itu hampir
17 jam. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya, itu Qingdong, yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Gitu. Buat di Papua, Pak. Lagi harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Wow. Lalu ke 17 China, jam. tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya, itu bikin lelah. Qingdong, yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua Jens ini berhasil nyetak gol, itu gue girang setengah mati, dan golnya juga bukan gol yang beruntung, memang itu positioningnya bagus. Dan si Jens ini juga bukan hanya mencetak gol, dia sebagai striker itu agak unik. Dia bisa holding bola yang bagus banget holdingnya, terus dia bisa nyimbangin lini tengah, bahkan karena dia sering turun sampai ke belakang. Banyak peranan dari si Jens ini yang nggak bisa dilakukan sama pemain lain gitu. Dia jadi pemantul juga di situ. Dan ini orang memang berkualitas lah. Dia tahu timing kapan dia mesti passing, kapan dia mesti shooting, kapan dia mesti masuk ke dalam, kapan dia mesti nunggu di luar kotak. Ini hampir rata-rata ngepas. Padahal di umurnya juga masih muda banget, tapi dia udah tahu cara mainnya. Inzaghi aja itu. Yang seharusnya gitu. Mungkin karena pendidikan di Eropa, itu menjadikan dia lebih dewasa daripada teman-teman lainnya. Jens ini berhasil. Hati-hati nih yang habis hujat Arkan Kakak, nanti dimarahin ayahnya Arkan Kakak. Bahkan Coach Justin juga sampai kena semprot nih. Ya, Purwanto Suwondo alias ayahnya Arkan Kakak akhirnya buka suara ya terkait kritikan yang tajam yang menghujam ke anaknya yaitu Arkan Kakak. Bahkan sampai Coach Justin dikambing hitamkan alias dianggap sebagai orang yang mengkoordinir ya, atau mungkin semacam ngajak untuk membuli Arkan Kakak. Mungkin kalau kita balik ulas dulu ke akar permasalahannya ya, waktu itu kan Arkan Kakak main di Piala Dunia U17, terus cetak gol, terus dikritik lah sama Coach Justin. Menurut gue pribadi untuk kritikan Coach Justin masih di ranah dan koridor normal menurut gue ya. Terus Arkan Kakaknya nggak terima, terus akhirnya ya performa Arkan Kakak menurun, bahkan di AFF kemarin juga di final sampai dihujat lagi lah karena permainannya nggak jelas. Nggak lama dari situ akhirnya Purwanto Suwondo ini ya buka suara dan masih kesel lah sama Coach Justin, masih marah sama Coach Justin. Bahkan yang terbaru yang gue lihat ya, si Purwanto Suwondo ini sampai ya semacam bikin podcast online gitu sama si Bang Tommy Deski. Dia masih kesel sama Coach Justin. Pertanyaan gue satu, kenapa kalau lu misalnya gak terima anak lu dikritik dan sebagainya, kenapa lu gak langsung hubungin yang terkait gitu? Coach Justin kan ya bisa di DM atau mungkin bisa lewat si Panji atau si Hanif atau Pange. Zaman sekarang tuh gampang. Kenapa lu malah seolah-olah gak terima anak lu dikritik, terus kayak Bahasa merasa di podcast. ya dia masih 17 tahun bla bla bla. Ya kalau menurut gue mentalnya emang beneran bagus, langsung hubungi aja yang terkait, gak usah nyari-nyari masa kayak gini, gak usah verifikasi kanan kiri lah. Dan kalau emang Arkan Kakaknya bagus, ya kita juga bisa lihat gitu. Dan kalau memang Pak Purwanto ini mau pengen anaknya berkembang, ya kuatin mental anaknya, jangan malah seolah-olah defensif kayak gini. Ya gitu dah pokoknya. Ya gitu dah pokoknya teman-teman ya. Lagi rame teman-teman ya. Jadi kalian sendiri menilai. Saya pikir bukan suatu tindakan yang bijak bagi seorang bapaknya atau ayahnya dari Arkan Kakak menyampaikan hal ini di podcast seolah mencari masa untuk pembelaan anaknya. Saya pikir itu adalah tindakan yang tidak terlalu bijak teman-teman ya, karena ya bisa apa yang dikatakan netizen-netizen seperti ini ya itu, tapi itu mungkin adalah naluri seorang bapak ya, di mana tidak menginginkan anaknya seperti itu. Tapi mungkin alangkah lebih bijaknya bapak ini memberikan nasihat untuk memperkuat mental anaknya dibanding dengan harus memviralkan lagi hal-hal seperti ini di podcast dan sebagainya ya.
Seperti yang dikatakan saya pun mengatakan di video sebelumnya bahwa ya nggak usah terlalu banyak bermain sosmed kalau mentalnya belum kuat. Jangan, kita sudah tahu kita ini lemah di kritikan orang, di masukan-masukan dari orang lain, kemudian kita mau baca-baca terus, itu kan akan memperlemah. Kurangi saja main sosmednya dulu, fokus saja kepada tujuan ya. Tapi jika mentalnya sudah kuat, baca kritikannya dan kemudian ambil itu untuk membangun dan buktikan di lapangan. Oke teman-teman ya, berikan pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar soal hal ini. Saya pamit dulu, see you on next video and God bless. Bye guys.